Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung season ke-1, yang artinya episode ini adalah penutup season pertama. Tapi tenang saja, setelah season ini selesai, saya akan kembali melanjutkan di season kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Di episode sebelumnya, Ragnar telah menyanggupi untuk membantu King Herrick menyelesaikan sengketa tanah dengan Yalborg. Maka dari itu, di awal episode ini Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di Gotland, tempat di mana Yalborg berada. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, terlihat Ragnar dan kawan-kawan sangat kedinginan dengan cuaca di sekitar. Ya, lebih parahnya sang tuan rumah malah mendiamkan mereka dan meminta kepada tamunya itu untuk menyampaikan pesan kepada King Herrick bahwasanya ia hanya menginginkan tanah yang dimaksud. Ragnar mencoba bernegosiasi dengan mengatakan bahwa King Herrick hanya ingin berdamai. Dan jika Yalborg bersikeras mempertahankan tanahnya, maka King Herrick akan memutuskan untuk berperang. Lalu Yalborg berdiri menghampiri Ragnar dan menanyakan identitasnya. What's your name? Ragnar Lothbrok. Setelah mengetahui bahwa orang yang sedang berbicara dengannya itu adalah Ragnar Lothbrok, Yalborg mengetahui reputasi besar Ragnar dan memuji-muji apa yang telah dicapai oleh Ragnar. The one who sailed west. You are Ragnar Lothbrok. Kemudian Yalborg meminta kepada anak buahnya memberikan pakaian hangat dan beberapa makanan untuk tamunya itu. Di tempat yang berbeda, Lagertha yang tengah makan bersama keluarga, entah mengapa ia merasakan ketakutan akan sesuatu. Oleh sebab itu, Lagertha sampai lupa untuk makan selama 3 hari. Lalu kepada keluarganya, ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Mendengar itu, Siggy menyarankan kepada Lagertha untuk menanyakan hal itu kepada peramal. Sementara itu, Ragnar dan Yalborg kini duduk bersama untuk membicarakan tanah yang diperebutkan oleh Yalborg dan King Herrick. Ragnar mengatakan bahwa King Herrick rela mengeluarkan biaya untuk tanah tersebut asalkan Yalborg tidak lagi mengklaim tanah yang dimaksud. Akan tetapi Yalborg bersikukuh bahwa ia tidak ingin melepaskan tanah itu walaupun dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Ia memberitahu bahwa tanah tersebut memiliki kandungan mineral yang sangat bernilai. Tentu, karena hal itulah King Herrick bersikeras mempertahankan tanah tersebut. Tak menemukan titik temu, Ragnar menggertak dengan berdiri seakan-akan tak puas dengan keputusan sang tuan rumah. Yalborg menghentikan Ragnar dan mencoba mencari jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan. Come on, please. Sit down. Ia mengusulkan untuk membagi dua hasil yang didapatkan dari tanah tersebut. Rollo menyetujui hal itu, namun sang adik tak puas dengan usulan sang tuan rumah. Yalborg menyarankan kepada Ragnar untuk merundingkan hal itu kepada King Herrick dengan mengutus seseorang. Alhasil Ragnar setuju dengan apa yang disarankan oleh Yalborg. Untuk menyampaikan pesan itu kepada King Herrick, utusan membutuhkan waktu beberapa hari. Sembari menunggu keputusan King Herrick, Yalborg menawarkan Ragnar untuk melihat-lihat pohon yang melegenda yang bernama pohon es. Konon katanya, pohon es ini terkenal akan daunnya yang tidak pernah gugur saat musim panas maupun musim gugur. Bahkan pohon yang sangat tinggi ini sampai dijuluki dengan sebutan pohon yang menahan langit. Yalborg menginginkan salah satu orang Ragnar untuk tetap di sini sebagai jaminan. Kemudian Ragnar menyetujuinya dan berkata bahwa Rollo akan tetap di sini. Di tempat yang lain, Lagertha memutuskan pergi ke tempat peramal untuk mengetahui apa yang sedang ia takutkan. Kepada si peramal, Lagertha memberitahu bahwa dirinya cemas kepada sang suami karena telah beberapa kali bermimpi aneh mengenai dirinya. Si peramal membaca bahwa Ragnar dalam keadaan bahaya. Tetapi bahaya yang dimaksud bukan tertuju kepada nyawa Ragnar. Sementara itu, Ragnar dan kawan-kawan yang baru setengah perjalanan berhenti untuk mendirikan kemah. 2 orang dari mereka pergi mencari ikan dari sungai untuk dimakan oleh mereka. Namun pencarian mereka malah mendapatkan hasil yang lebih memuaskan karena di sungai tersebut mereka berdua melihat seorang wanita yang sedang mandi. Tak lama setelah itu, mereka dipergoki oleh pengawal dari wanita itu dan mereka hampir diserang karena keduanya kedapatan sedang mengintip si wanita yang sedang mandi.
I'm blind, see? I can't see anything. Si wanita yang dimaksud menghampiri mereka dan berkata bahwa ia tak terima telah dimata-matai. Kemudian ia meminta kepada pemimpin mereka untuk meminta maaf kepada dirinya. Lantas mereka melaporkan kejadian itu kepada Ragnar. Mendengar hal itu, Ragnar meminta kepada dua orang tersebut untuk mengundang si wanita itu bergabung dengannya. Setelah diundang, si wanita bersedia untuk datang dan di saat itu juga Ragnar menyampaikan permintaan maafnya. Do I pass your test? I hope. Neither alone, nor yet in company. Wanita itu memperkenalkan dirinya adalah seorang putri yang bernama Aslaug. May I ask your name? Sit, please. My name is Auslok. Lalu Ragnar mengajak si putri itu untuk ikut bersama dirinya pergi menuju pohon ash. Di Kattegat, Lagertha memberitahu kepada Siggy bahwasannya Ragnar dalam keadaan bahaya. Entah seperti apa, Lagertha merasakan bahwa suaminya itu bahaya karena dirinya sendiri. Selang beberapa saat, Siggy menunjukkan gejala-gejala yang memperlihatkan dirinya dalam keadaan sakit. Lalu ia memberitahu bahwa beberapa waktu yang lalu ia menengok anak dari sepupunya yang mengalami demam yang cukup parah hingga menyebabkan anak tersebut meninggal. Setelah berbincang dengan Lagertha, Siggy yang tak kuat lagi seketika jatuh tersungkur ke lantai. Tak lama setelah Siggy diserang oleh penyakit, para penduduk di Kattegat mulai mengalami gejala yang serupa. Kini sebagian besar penduduk mulai berjatuhan dan tidak berdaya melawan penyakit yang entah dari mana tiba-tiba menyerang para penduduk. Di tempat yang berbeda, Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di tempat pohon es berada. Ya, seperti yang diceritakan, pohon tersebut memiliki ketinggian yang fantastis berbeda dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. I hung from a windy tree, from that tree of which no man knows from where its roots run. Setelah hanya melihat-lihat, Ragnar beserta kawan-kawan kembali ke kemah mereka. Nah, di sini Ragnar dan Putri Aslaug mulai terlihat semakin berdekatan dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Tentunya hal itu membuat Bjorn marah karena jika ibunya tahu maka Ragnar mungkin tak akan selamat. Sementara itu, Floki yang diutus Ragnar untuk menyampaikan pesan kepada King Herrick telah sampai di tempat yang dituju. Dan di sana ia langsung menyampaikan hasil perundingannya dengan Yalbog. Jelas King Herrick hanya ingin membeli tanah itu dan tidak akan mengambil opsi yang diinginkan oleh Yalbog. Hingga Bjorn yang sedang tidur terbangun setelah mendengar suara rintihan dari ayahnya tersebut. Di keesokan harinya, Bjorn menghampiri sang ayah dan ia menyampaikan ketidaksukaannya dengan perilaku sang ayah. Ragnar menyampaikan bahwa semua itu muncul atas rasa spontan dan ia tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ia berjanji kepada sang anak bahwasannya ia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Di malam harinya, Ragnar yang pada saat itu akan beristirahat, ia digoda oleh sang putri untuk kembali melakukan hubungan intim. Ragnar yang telah berjanji kepada sang anak berusaha tidak menggubris perlakuan sang putri dan malah memintanya untuk menghentikan hal tersebut. Lain halnya dengan Ragnar, orang-orang terdekatnya satu persatu terjangkit wabah yang menyerang orang-orang di Kattegat. Sampai-sampai anak perempuannya Ragnar yaitu Gyda mengalami hal serupa. Lebih parahnya, kini sudah banyak nyawa berjatuhan akibat penyakit tersebut. Lalu sebagai maksud menjauhkan penyakit tersebut dari rakyatnya, Lagertha menyembelih seekor kambing sebagai pemberian kepada dewa. Kembali ke Ragnar, terlihat ia sedang berdiam seorang diri di pinggir sungai. Tak lama kemudian, sang putri menghampiri Ragnar dan memberitahu bahwa ia tengah mengandung anaknya. Mendengar hal itu, Ragnar hanya terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun.
Setelah perbincangan itu, Ragnar dan kawan-kawan kembali ke tempatnya Yalbog. Floki yang telah kembali dari King Herrick menjelaskan bahwa sang raja tak setuju dengan opsi yang diberikan oleh Yalbog. King Herrick lebih memilih untuk membeli tanah tersebut ketimbang membagi hasil dari tanah yang dimaksud. Yalbog yang tak puas dengan keputusan raja meminta kepada Ragnar untuk pergi dari tempatnya di keesokan harinya. Namun ada yang menarik setelah Yalbog meninggalkan ruangan. Dengan sangat pelan, Floki mengatakan bahwa akan ada peperangan. Very well. War. Kembali ke Kattegat, Ethelstan yang khawatir dengan keadaan Gyda, ia melihat bahwasanya Gyda sudah tak sadarkan diri dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Di malam harinya, sang ibu meletakkan jasad sang anak di atas kayu untuk kemudian dikremasi. Di lain tempat, Yalbog berbicara empat mata dengan Rollo membicarakan rencananya untuk menyerang King Herrick. Melihat kekuatan dan potensi yang dimiliki Rollo, Yalbog menawarkan Rollo untuk bergabung dengan dirinya melawan King Herrick. Ia berencana akan melungsurkan King Herrick dari tahtanya dan ia menjanjikan posisi kepada Rollo asalkan Rollo bersedia untuk membantunya. Rollo berkata bahwa ia setuju bergabung dengan Yalbog untuk melengsarkan King Herrick dari tahtanya. Dan terakhir, Rollo berkata ia akan membunuh saudaranya sendiri atau lebih tepatnya Ragnar Lothbrok. Dengan ini, film pun selesai. Well, untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, kami akan hadir kembali di season kedua. Yang tentunya di season kedua, cerita akan lebih menarik dan akan lebih banyak lagi kejutan. So, saya berterima kasih untuk Anda yang mengikuti kami dari episode pertama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.